Cek. Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Battleshock The Heaven Season 5 episode ke-160. Seperti biasa, kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya di mana Shoyan datang tepat waktu untuk menyelamatkan aliansi Yan, dan berkat bantuan 30 dojun yang dia bawa, Shoyan dapat membalikan situasi pertarungan dalam sekejap mata. Seluruh antek Dajjal Sekte Singa dibekuk, ketuanya alias Shitian digeprek dalam satu pukulan, backingannya alias Tianjun ke-9 Moyu juga tidak bisa melarikan diri dari telapak tangan penciptaan agung Shoyan, sampai akhirnya datanglah ahli terkuat dalam operasi kali ini, yaitu Tianjun keempat, Suhe. Meskipun Suhe memiliki keterampilan transformasi darah yang mengerikan, Tianjun keempat Aula Jiwa itu juga masih tidak dapat membendung kekuatan Shoyan setelah sang tuan muda ketiga keluarga Shou mengeluarkan teratai api pemusnahan. Nah, baru setelah benar-benar menyelesaikan penyerangan Sekte Singa kepada aliansi Yan, Shoyan pun menginspeksi aliansi tipis-tipis ketika menemukan bahwa balai obat telah menjadi duri dalam daging untuk aliansi Yan. Kira-kira apa yang terjadi? Tahu nggak duri dalam daging? Itu loh, durian. Setelah memastikan bahwa penyerangan yang digagas oleh Sekte Singa featuring Aula Jiwa benar-benar diredam, para petinggi aliansi Yan pun memimpin renovasi besar-besaran karena memang peperangan telah menghancurkan sebagian besar bangunan aliansi. Shoyan menyempatkan diri untuk berada di aliansi selama beberapa hari sebelum kembali ke dataran tengah, dan selama waktu-waktu ini dia selalu dibuat terkejut oleh tingkah pola Xiao yang terlampau aktif serta mengejutkan untuk anak seusianya. Meskipun sebelumnya Shoyan sempat bertinyi-tinyi, kenapa atuh Xiao teh bisa berjalan di udara ketika pertama kali mereka bertemu. Sekarang dia bisa memastikan bahwa gadis kecil itu memang sudah mencapai ranah dojong, entah bagaimana caranya. Sikap dan perilaku Xiao yang ceria sekaligus menggemaskan juga membuatnya selalu menjadi pusat perhatian baik untuk om, tante, mbah petinggi aliansi maupun anak-anak kecil lainnya. Meskipun saat ini Xiao sudah kembali pada perangai aslinya yang ceria, ketika melihat putrinya, Medusa masih mengingat jelas bagaimana ekspresi ketakutan Xiao ketika perang, dan dalam bahaya besar yang akan menimpa gadis itu kalau saja Shoyan tidak datang tepat waktu. Karena itulah, demi memberikan perlindungan yang lebih besar untuk putri kecilnya yang berharga, Medusa berambisi untuk menjadi semakin dan semakin kuat lagi, jauh melampaui dari apa yang dia capai sekarang. Nah, sebenarnya belum ditunjukkan secara gamblang nih apakah Shoyan udah benar-benar tahu kalau Xiao buntutnya, atau masih tebak-tebak berhadiah karena merasakan reaksi dari tato klannya ketika bertemu gadis itu di episode sebelumnya. Masih inget kan? Yang jelas Shoyan merasa ada keterikatan yang besar dengan Xiao, dan karena itu juga dia ingin membantu gadis kecil itu untuk mengontrol kekuatan dojongnya dengan beberapa pil obat. Ngomong-ngomong tentang tato klan Shoyan juga menceritakan tentang pertemuannya dengan leluhur klan mereka sampai dengan garis darah keturunan Dodi terakhir yang diwariskan kepada Xiao Xuan oleh Xiao Xuan. Shoyan juga memberitahu bahwa ayah mereka berada di tangan Aula Jiwa dan berjanji akan membawanya pulang apapun yang terjadi. Setelah menceritakan beberapa hal yang dia alami di dataran tengah, Shoyan juga menyerahkan metode pelatihan transformasi 3 api misterius yang diciptakan Xiao Xuan dan meminta Xiaoling untuk mempelajari teknik tersebut bersama dengan anggota klan yang berbakat. Karena Shoyan tidak bisa berdiam diri di Kekaisaran Jamak demi mencari ayah mereka dan mengungkap rahasia yang lebih besar tentang klan Xiao, tuan muda ketiga keluarga Xiao itu meminta kedua kakaknya untuk lanjut menggantikannya untuk menjaga klan Xiao dan aliansi Yan. Apalagi setelah ini dia juga harus segera kembali ke dataran tengah.
Namun baru saja Shoyan mengatakan hal tersebut, tiba-tiba ada seorang murid aliansi yang melapor bahwa gudang balai obat aliansi yang mengalami kebakaran dan menimbulkan kerugian yang begitu besar. Shoyan langsung bertinyi-tinyi kenapa tiba-tiba gudang bahan obat kebakaran, padahal lokasinya tidak tersentuh oleh perang. Ketika itulah Sholing melepaskan dengusan julid sehingga Shoyan langsung paham bahwa telah muncul sesuatu dalam internal balai obat yang terjadi selama kepergiannya. Dan benar saja apa yang Shoyan duga, saat ini Guhe selaku kepala balai obat juga sedang meminta tetua balai yang bernama Liu Chang untuk meramu pil demi membantu anggota aliansi yang terluka. Namun keduanya dengan acuh tak acuh menolak perintah karena kebakaran gudang bahan obat serta kesehatannya yang sedang menurun. Namun ketika Fama menawarkan diri untuk membantu Liu Chang memulihkan kesehatannya, tetua lain bernama Wu Zhen malah menjadi marah dan menganggap perkataan Fama menunjukkan ketidakpercayaan kepada apa yang diucapkan Liu Chang. Nah, ceritanya meskipun Guhe dan Fama mungkin menjadi petinggi balai pil sejak awal pendiriannya, Liu Chang dan Wu Zhen adalah alkemis tingkat 7 yang merupakan ahli obat tertinggi yang dimiliki aliansi, dan karena itulah mereka merasa dapat berbuat seenak jidatnya. Liu Chang dengan tegas berkata bahwa dia akan menentukan kebijakan internal aliansi sendiri dan membuat Guhe tidak dapat menahan kemarahannya melihat peringkai dua tetua arogan tersebut, sekaligus semakin yakin bahwa kebakaran gudang bahan obat di saat genting pasti ada hubungannya dengan mereka. Oke, sekarang kita kesampingkan dulu urusan penyalahgunaan wewenang bin korupsi-korupsian yang ternyata nggak cuma terjadi di Indonesia doang, bukan di Konoha, Indonesia aing sebutnya ya guys ya. Dan tengokin dulu Shoyan yang tengah menyelenggarakan perjamuan besar-besaran untuk merayakan kemenangan mereka melawan ekspansi sekte singa. Suasana begitu ramai dan semarak ketika Shoyan mengangkat cawan Homer dan meminta perhatian semua orang ketika mempersembahkan cawan pertamanya untuk seluruh rekan aliansi yang gugur dalam perang, dan mengemukakan bahwa kemenangan ini tidak akan pernah tercapai tanpa pengorbanan mereka. Setelah memberikan penghormatan pada rekan aliansi yang gugur, Shoyan menuangkan secawan anggur lagi dan mempersembahkannya untuk semua orang yang berada di ruangan serta rekan-rekan aliansi lain yang telah mengerahkan kekuatan untuk melindungi aliansi. Shoyan yang dikirain anak soleh ternyata suka minum Homer juga. Tidak selesai dengan dua cawan Homer, Shoyan kemudian membalikan tubuhnya menghadap pada Cailin alias Ratu Medusa dan mempersembahkan cawan ketiga untuk perempuan luar biasa yang telah bekerja keras untuk memikul tugas paling berat dalam mengembangkan aliansi yang sampai menjadi sebuah faksi besar seperti ini. Cie, tatapannya itu loh penuh cinta dan kerinduan yang tak bisa ditahan, seolah mau langsung gas pusreng lagi, pusreng untuk mengembangkan aliansi Yan maksudnya ya. Shoyan menatap Medusa dengan perasaan yang dalam sebelum kemudian mengalihkan pandangannya kepada Xiao Xiao yang udahlah fix emang buntutnya barang kanjeng gitu kan. Melihat Shoyan sudah memiliki keterikatan dengan Xiao Xiao, Medusa pun memanggil putrinya agar mendekat, dan tuan putri keluarga Xiao itu langsung berdecak antusias ketika bapaknya menunjukkan api surgawi. Namun sayang temu kangen keluarga yang baru bertemu itu sekali lagi harus diinterupsi ketika tiba-tiba tiba-tiba saja pintu aula pertemuan dibuka dengan cukup keras dari luar sebelum kemudian diikuti dengan kemunculan Liu Chang dan Wu Zhen yang jelas-jelas sengaja datang terlambat, seolah menunjukkan bahwa bahkan Shoyan pun tidak dapat mengatur mereka. Namun Shoyan merespon kedatangan dua alkemis tingkat 7 itu dengan santai, malah mengemukakan bahwa dia berniat memunikan pil awal pertama untuk Xiao Xiao dan meminta kedua tetua balai obat untuk memberi bimbingan kepadanya. Meskipun Liu Chang tampak terkejut dengan pernyataan Shoyan, tetua balai obat itu masih bersikap ramah dan malah memberikan Shoyan beberapa bahan obat yang bisa kepala aliansi Yan itu gunakan.
Namun menerima perlakuan ramah itu tidak membuat Xiaoyan senang, malah bertanya kenapa Liu Chang bisa membawa bahan obat padahal gudang bahan obat baru saja mengalami kebakaran padahal banyak anggota aliansi yang membutuhkan pil obat untuk memulihkan diri. Wu Zhen yang merasa dihakimi kemudian meminta Gu He untuk menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa balai obat tidak sama seperti bagian aliansi lain dan tidak dapat diganggu oleh pihak luar bahkan wakil kepala aliansi sekalipun. Namun Gu He menolak permintaan Wu Zhen, malah menyebutkan bahwa ketua aliansi adalah alkemis yang lebih kuat dibanding mereka. Namun bukannya menghormati Xiaoyan sebagai alkemis yang lebih kuat daripada dirinya, Liu Chang justru menyebut bahwa memurnikan pil permulaan yang merupakan pil obat tingkat 8. Nah, daripada perseteruan ini berlarut-larut, Xiaoyan pun mengajak dua tetua untuk taruhan, di mana apabila dia berhasil memurnikan pil permulaan, maka Xiaoyan berjanji tidak akan ikut campur masalah balai obat lagi. Interupsi tidak menyenangkan dua tetua balai obat itu diakhiri dengan kejahilan Xiao yang mengundang tawa sebelum kemudian Xiaoyan mengajak semua orang untuk melupakan pemandangan tidak menyenangkan yang baru terjadi dan melanjutkan pesta sukacita mereka. Sesuai dengan apa yang Xiaoyan kemukakan pada pesta perayaan, Gu He menyebarkan undangan pada seluruh alkemis dan anggota balai obat untuk turut menyaksikan pemurnian pil permulaan yang akan segera dilaksanakan oleh kepala aliansian. Para petinggi aliansi juga telah mengambil tempat mereka masing-masing, termasuk kedua tetua balai obat alias Liu Chang dan Wu Zhen yang kedatangannya auto mengundang gunjingan karena sepertinya sudah menjadi rahasia umum kalau kebakaran gudang bahan obat memang didalangi oleh dua tetua arogan tersebut. Liu Chang mulai menegur para anggota balai obat untuk diam, sementara Wu Zhen menunjukkan kekhawatiran kalau Xiaoyan benar-benar bisa memurnikan pil permulaan yang langsung disangkal oleh Liu Chang. Tanpa memperdulikan forum-forum penggibahan yang ada di sekitarnya, Xiaoyan pun segera memulai pemurnian pil permulaan sebelum kemudian mengeluarkan api 3000 teratai hatinya untuk membuat semua orang terkejut, tidak terkecuali dua tetua. Yang lebih membagongkan lagi, tidak hanya mengeluarkan api surgawi yang sudah merupakan pemandangan luar biasa langka, Xiaoyan juga memamerkan kekuatannya sebagai Dojun bintang 8 puncak ketika mengeluarkan tekanan jiwa yang menggoncang seluruh plafon pemurnian. Baru setelah flexing tipis-tipis kekuatannya yang gak ngotak, Xiaoyan pun tenggelam dalam pemurnian obat yang berlangsung berhari-hari karena bagaimanapun apa yang hendak pemuda itu murnikan adalah pil obat tingkat 8. Singkat cerita, 8 hari berlalu dalam sekejap mata ketika langit mulai menggelap dan gemuruh petir warna-warni bergulung di balik awan yang merupakan pemandangan khas dari OTW turunnya guntur pil tingkat tinggi. Ketika menyaksikan pemandangan ini, bahkan Gu He pun menghela napas karena sekarang dia sadar bahwa pemuda yang sempat dia anggap sebagai bocil FF yang suka TP-TP sama gebetannya itu adalah seseorang yang tidak akan bisa dia kejar lagi sekarang. Seperti biasa, setelah selesai dimurnikan pil obat tingkat 8 yang memiliki kesadaran, langsung berusaha melarikan diri dan jelas tidak akan dibiarkan oleh si empunya pil itu sendiri. Wu Zhen menjadi panik ketika melihat Xiao yang benar-benar mampu memurnikan pil obat tingkat 8, namun Liu Chang masih percaya diri bahwa guntur pil warna-warni semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh Xiaoyan. Karena kekuatan guntur pil mungkin bisa menghancurkan aliansi, Liu Chang justru mengajak Wu Zhen untuk jauh menyelamatkan diri dan membiarkan Xiaoyan dilibas oleh guntur pil bersama semua orang. Tapi ternyata belum juga mencapai pintu keluar plafon pemurnian obat, Liu Chang dan Wu Zhen sudah dikejutkan dengan kemunculan boneka iblis langit siapa lagi kalau bukan Ujang Junje yang begitu luar biasanya menyerap seluruh kekuatan guntur pil sehingga Xiaoyan pun bisa fokus untuk mengendalikan pil permulaan agar tidak melakukan pemberontakan lagi. Begitu selesai menundukkan pil permulaan, Xiaoyan pun segera mengumumkan bahwa balai obat adalah bagian dari aliansian yang sama sekali tidak berbeda
dengan bagian-bagian lainnya. Karena itulah apabila ada orang yang bersikap congkak dan arogan hingga berpikir bisa melakukan semua yang dia mau terhadap balai obat, maka hari ini Shoyen akan membersihkan balai dari orang-orang seperti itu. Mamams ya. Tanpa banyak babi bu, Shoyen berkedip muncul di depan Liu Chang dan Wu Zhen hingga membuat dua tetua itu langsung menunjukkan pergolakan dan berkata bahwa selama ini mereka telah bersikap setia serta berperan besar dalam kemajuan aliansi. Kalau memang Shoyen mau menghukum mereka yang sudah berbuat begitu banyak hal untuk balai obat, maka Liu Chang pun dengan tegas mengatakan bahwa mulai sekarang mereka tidak akan lagi menjadi bagian dari balai obat. Bahkan setelah Medusa mengungkapkan seluruh dosa-dosa yang telah mereka lakukan selama ini. Setelah mengungkapkan hal tersebut, Liu Chang dan Wu Zhen pun melesat pergi meninggalkan area pemurnian obat untuk melarikan diri. Namun sayang, Shoyen sudah pernah mengatakan bahwa aliansi Yan bukanlah sebuah faksi yang longgar. Sesuai dengan perkataannya, Shoyen dengan kekuatan spasial yang dia miliki segera memblokir jalan pelarian dua tetua anjing balai obat tersebut dan mengembalikannya ke atas plafon pemurnian obat ketika berkata bahwa mereka harus dihukum sesuai dengan peraturan aliansi. Liu Chang dan Wu Zhen sudah semakin ketar-ketir ketika mendengar pernyataan Shoyen karena hukuman untuk dosa sebesar ini tidak lain adalah kematian. Wu Zhen mulai menawarkan Shoyen pil obat sebanyak apapun yang pemuda itu mau asalkan nyawanya diampuni. Namun sayang kalau mau adu-aduan pil obat juga Mang Oyen mah ya nggak butuh lah bantuan Anda. Shoyen hanya menatap dingin kepada Liu Chang dan Wu Zhen yang memohon untuk nyawanya sebelum mendapat laporan bahwa terowongan lubang cacing telah selesai diperbaiki, mengartikan bahwa waktunya untuk kembali ke dataran tengah telah tiba. Edian, ternyata pejabat gadungan kayak gini ada sampai di dunia Donghua juga ya guys ya. Cuma begitu ketahuan sama Mang Oyen langsung datu dieksekusi para pejabat yang merugikan aliansi, nggak kayak kita cuman dipotong lagi. Andai aja di Indonesia ya pejabatnya juga langsung dieksekusi kayak gini, dah ngapain nyebut-nyebut Konoha, Indonesia udah kayak gini. Bisa jadi nih faksi paling moncer nih kayak aliansian ya. Apa perlu kita bikin partai Cakra Diva gitu? Oke, waktu comeback ke dataran tengah telah tiba. Kira-kira apakah Kanjeng dan Dedek Xiao akan dibawa? Nantikan terus pembahasannya hanya di Cakra Diva Rama di sini pamit. Bye bye.